Ceng 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 ceng. Oke, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Sangat punya opening. Oke, langsung aja saya ini ceritanya dapat soal dari grup lagi ya. Grup apa sih namanya sih? Mana nih grupnya? Mana grupnya ini? Ini. Nah. dia suruh soalnya itu tuh untuk simak video sampai pembahasan proses dan trade part 4. Jadi kita tuh disuruh untuk melihat video tentang pengenalan sistem operasi ya. Terus kita lihat terus apa saja yang menurut kami itu kurang paham tentang pembahasan dia atau pembahasan tentang sistem operasi. Jadi ayo kita setel videonya aja. Kita mulai dari 7 menit 50 detik. Kecilan aja. Males kena copyright. Sistem operasi. Mari kita kenali lebih dekat sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut. Selamat datang pada materi sistem operasi. Sistem operasi merupakan mata kuliah pada jurusan Teknik Informatika atau Ilmu Komputer dan Elektronika. Sistem operasi ini erat kaitannya dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Pada video kali ini kita akan membahas dua hal mengenai apa itu sistem operasi dan apa tujuan dari sebuah sistem operasi. Berikut ini terdapat contoh sistem operasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Yang pertama ada Windows yang merupakan sistem operasi dengan pengguna yang terbanyak. Kemudian ada Linux dan Ubuntu sebagai sistem operasi yang mudah didapatkan, open source dan dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Berikutnya ada macOS pada perangkat laptop keluaran MacBook. Untuk handphone, ada sistem operasi iOS pada handphone keluaran iPhone dan Android untuk smartphone. Pengertian dari sistem operasi secara sederhana terdapat pada penjelasan berikut ini, bahwa sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Kemudian, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Penjelasan dua yang singkat ini akan lebih kita pahami melalui penjelasan diagram. Pada bagian paling bawah diagram ini terdapat komputer hardware. Komputer hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Di atas komputer hardware terdapat operating system. Selanjutnya ada sistem program dan program aplikasi. Sistem program ini dapat memodifikasi dan dapat memberikan perintah langsung kepada hardware, di mana operating system ini merupakan bagian dari sistem program. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, misalnya seperti word processor. Contohnya Microsoft Word digunakan untuk pengolahan dokumen, kemudian Microsoft Excel sebagai bagian dari spreadsheet untuk pengolahan tabel, kemudian ada C++ dan Java sebagai bagian dari compiler untuk menulis kode program, kemudian text editor seperti Notepad dan WordPad untuk menulis dan memodifikasi teks. Berikutnya ada web browser seperti Mozilla, Google Chrome, dan sebagainya. Program aplikasi ini diakses secara langsung oleh user. Perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak jenis program aplikasi,
Sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer dan perangkat handphone menjadi sangat pesat karena banyak jenis tugas-tugas yang dapat dijalankan pada komputer. Perangkat yang tidak menggunakan sistem operasi, contohnya kalkulator, hanya dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana dan tidak banyak jenis program aplikasinya. Untuk sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi, maka pada program aplikasinya harus memberikan kode yang lengkap untuk bisa menjalankan program aplikasi dan langsung juga bisa mengakses komputer hardware, mengakses CPU secara langsung, mengakses memori, dan mengakses perangkat I/O. Sehingga sebuah perangkat elektronik dengan sebuah aplikasi yang ada di dalamnya harus menuliskan secara lengkap dan kompleks, sehingga sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi mempunyai pengkodean yang kompleks, namun fungsi yang dijalankannya terbatas dan merupakan fungsi yang sederhana. Operating system membuat program aplikasi menjadi berkembang pesat. Maka, dengan adanya sistem operasi ini, sebuah program aplikasi tidak harus dilengkapi dengan pengkodean langsung untuk mengakses hardware, karena sistem operasi akan membantu program aplikasi untuk mengakses komputer hardware, seperti memberikan ruang memori, alokasi ruang penyimpanan, kemudian juga memberikan kelancaran dalam mengakses perangkat input dan output. Nah, hal ini juga menjadi hal yang mempengaruhi perkembangan dari komputer dan perangkat handphone. Selanjutnya, tujuan dari sistem operasi ini adalah untuk kenyamanan pengguna dan juga untuk efisiensi dalam proses pembuatan aplikasi dan dalam proses penggunaan perangkat input-output. Berdasarkan diagram ini, kita kembali ke penjelasan awal mengenai apa itu sistem operasi, di mana berdasarkan diagram kita menjadi lebih mengetahui bahwa program yang terdapat pada sistem operasi ini dapat mengelola perangkat keras dan dapat mengelola aplikasi komputer. Karena posisi dari operating system ini berada di antara application program dan komputer hardware, maka operating system ini adalah sebuah program yang dapat mengelola perangkat keras dan mengelola aplikasi komputer. Selanjutnya, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi, serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan perantara antara pengguna dan perangkat keras. Tipe dari sistem operasi ini diantaranya ada bad OS, di mana sistem operasi dapat menggunakan fungsi-fungsi atau perintah secara bersamaan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Kemudian pembagian waktu, kemudian distributed OS, network OS, real-time OS, dan multi-programming, processing, dan multitasking adalah sebagai perantara antara user dan hardware, kemudian sebagai pengaturan atau alokasi sumber daya, kemudian juga dalam pengelolaan memori, keamanan, dan lainnya. Sekian penjelasan untuk materi yang pertama. Silahkan lanjutkan ke video berikutnya. Masih panjang. Masih panjang cuy. Masih panjang. Kata dia gimana sih? Sampai part 4 loh. Ini masih part 1. Oke, langsung part 2. Karena aku pakai AdMob, jadi tidak ada iklan. Males kalau melihat iklan tuh. Ya bisa aja sih untuk langganan. Coba males aja. Oke, lanjut. Kecilin takut kena copyright.
Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai tipe sistem operasi. Tipe sistem operasi dikelompokkan menjadi 5 tipe. Yang pertama Batch OS, Time Sharing, Distributed OS, Network OS, dan Real-Time OS. Kelima tipe sistem operasi ini akan dijelaskan dengan keuntungan dan kelemahan masing-masingnya serta digambarkan dalam diagram. Batch OS. Yang pertama adalah Batch OS. Untuk Batch OS ini digunakan pada komputer generasi yang kedua. Pada generasi yang kedua, komputer belum mempunyai sistem operasi, namun sistem pada sebuah sistem operasi telah ada, yaitu dengan menjalankan job-job yang mirip untuk dikumpulkan, kemudian dijalankan secara berkelompok. Kemudian, setelah sebuah pekerjaan yang berkelompok selesai, maka otomatis pekerjaan lain dalam kelompok lain pun akan dijalankan. Dalam sistem batch ini, ada tanggung jawab operator untuk menyortir pekerjaan dengan kebutuhan yang sama. Contoh sistem operasi dengan Batch OS ini terdapat pada komputer generasi yang kedua, yaitu dengan nama FMS atau Fortran Monitoring System. Sistem ini belum diberikan nama sebagai sebuah sistem operasi, hanya saja sistem ini menganut sistem kerja sebuah sistem operasi. Pada diagram operating system dengan batch system ini, job-job akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok job seperti di sini ada job 1, job 2, dan job N yang disampaikan ke operating system. Job-job kemudian disampaikan ke CPU dalam bentuk berurutan, yaitu dalam bentuk batch, batch, dan batch. Jika sebuah kelompok telah selesai diproses, maka akan beralih ke kelompok berikutnya. Keuntungan dari sistem batch ini, yang pertama, prosesor dan Backsoundnya aku hapus aja. Backsoundnya aku hapus. Oke. dari sistem batch akan bisa mengetahui berapa Tapi kena copyright enggak nih? Enggak. Yes. lama sebuah pekerjaan akan berada di dalam antrian. Kemudian, beberapa pengguna dapat berbagi sistem batch. Selanjutnya, waktu tunggu dalam sistem batch ini sudah dikurangi sehingga mempercepat proses. Yang terakhir, dalam sistem batch ini mudah untuk mengelola pekerjaan besar yang dilakukan berulang-ulang. Di samping ada keuntungan, ada kekurangan dari sistem batch ini, yaitu operator harus betul-betul dikuasai oleh pengguna sebelum menggunakan sistem batch ini agar dapat mengelompokkan tugas-tugas dalam job-job yang berkriteria atau berkebutuhan yang sama. Kemudian di sistem batch ini masih sulit untuk perhitungan ulang atau proses debug. Kemudian untuk memperoleh batch OS ini masih tergolong mahal dan pekerjaan lain harus menunggu untuk waktu yang tidak diketahui jika ada pekerjaan yang gagal. Contoh penerapan sistem operasi dengan batch system ini yaitu pada sistem payroll dan laporan bank. Bentar. Sebelum jalan. Sebelum jalan nih. Batch itu apa sih? Batch kan? Batch. Produksi partaian adalah proses produksi yang tidak berlangsung secara kontinu. Proses produksi secara partaian pada umumnya dilakukan oleh industri proses kimia. Kok kimia sih? Batch itu apa? Ekonomi.
batch pada komputer adalah sejumlah record atau data yang digabungkan dan diproses menjadikan rupa menjadi satu kesatuan. Padahal jam segini loh, jam tengah 10 loh, kok rame ya? Heran. Batch, oke, batch nih. Batch processing. Proses pengolahan data dengan cara menumpuk pekerjaan dan nantinya akan diperjelas sekaligus. Batch processing merupakan cara terbaik untuk memanfaatkan waktu komputer. Namun untuk mengembangkan program komputer secara batch sangat tidak efisien. Mungkin aku tanya soal ini ya. Aku kurang paham soal batch. Oke, lanjut. Yang kedua, time sharing OS. Time sharing OS ini digunakan pada CPU dengan sistem tunggal, yang mana CPU ini akan membagi tugas-tugas untuk waktu eksekusi masing-masingnya, sehingga semua tugas dapat dijalankan dengan lancar. Sistem time sharing ini dikenal juga sebagai multitasking. Waktu yang diberikan untuk masing-masing tugas disebut sebagai kuantum, yang mana jika dalam interval waktu atau dalam kuantum waktu ini tugas yang diberikan telah selesai, maka sistem operasi akan beralih ke tugas yang berikutnya. Berikut ini adalah gambar dari time sharing OS, di mana CPU dibantu oleh operating system untuk membagi tugas atau membagi waktu bagi setiap program aplikasi yang terhubung ke operating system ini. Adapun keuntungan dari time sharing OS, yang pertama, setiap tugas mendapat kesempatan waktu yang sama. Kemudian, tidak terjadi duplikasi perangkat lunak pada time sharing OS ini. Kemudian, waktu proses menjadi lebih cepat karena waktu idle atau waktu tunggu CPU dapat lebih dikurangi. Adapun kekurangan dari time sharing OS ini terdapat pada masalah kehandalan. Karena CPU dimanfaatkan untuk membagi tugas yang diakses oleh berbagai macam user, maka CPU akan bermasalah dalam kehandalan untuk memberikan layanan terbaik. Kemudian, keamanan aplikasi dan data yang mengakses sistem ini harus diperhatikan, karena penggunaan data dan penggunaan aplikasi akan dilakukan secara bersamaan. Kemudian akan terjadi masalah dalam komunikasi data. Yang ketiga, distributed OS. Sistem ini menggunakan prosesor yang berbeda dalam ukuran dan fungsi. Manfaat utama dalam penggunaan distributed OS ini bahwa satu pengguna dapat mengakses file atau perangkat lunak yang sebenarnya tidak hadir pada sistem, tetapi ada pada beberapa sistem lainnya, selama sistem itu hadir dalam jaringan. Gambar distributed system pada operating system ini seperti gambar berikut, di mana operating system dapat memungkinkan pengaksesan ke berbagai perangkat lain seperti CPU yang berada tidak hanya pada tempat yang menyimpan operating system ini, tetapi pada CPU yang lain yang terhubung semuanya dalam jaringan untuk diakses oleh operating system. Keuntungan dari distributed operating system ada banyak keuntungannya. Yang pertama, kegagalan satu perintah tidak akan mempengaruhi komunikasi jaringan lainnya, karena semua sistem di sini independen satu sama lain. Kemudian, surat elektronik meningkat kecepatan dalam pertukaran datanya.
Selanjutnya, karena sumber daya sedang dibagi atau mampu dibagi, maka komputasi dapat dilakukan dengan cepat dan tahan lama. Selanjutnya, mengurangi beban pada komputer pengguna. Sistem ini juga mudah dikembangkan karena banyak sistem yang dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam jaringan. Selanjutnya, juga dapat mengurangi keterlambatan dalam pemrosesan data. Adapun kekurangan dari distributed OS ini, yang pertama, jika jaringan utama yang mengalami kegagalan, maka akan menghentikan seluruh komunikasi. Kemudian, dikatakan di sini untuk membangun sebuah sistem operasi dengan distributed OS belum dapat mendefinisikan bahasa yang sebaik mungkin. Selanjutnya, jenis sistem operasi ini tergolong sistem operasi mahal seperti Windows. Yang keempat, Network OS. Sebuah operating system yang digunakan untuk mengelola jaringan adalah sistem operasi yang berjalan pada server dan mempunyai kemampuan untuk mengelola data, pengguna, grup, keamanan aplikasi dan fungsi jaringan lainnya. Jenis sistem operasi Network OS ini memungkinkan akses bersama untuk file, printer, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya. Berikut ini adalah gambar Network Operating System, di mana ada sebuah server yang dapat diakses dan mengelola klien-klien yang terhubung ke file server ini. Keuntungan dari Network OS adalah server terpusat yang stabil. Jika kita menggunakan suatu jaringan tanpa Network OS, maka dikatakan jaringan tersebut belum stabil karena belum ada layanan khusus yang menjaga kestabilan jaringan tersebut. Kemudian, server dapat menangani masalah keamanan. Untuk Network OS ini, teknologi dan upgrade hardware dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem, yang mana pengembangan jumlah perangkat yang bisa terhubung ke sebuah network ini menjadi penelitian yang hangat dalam Internet of Things. Bagaimana caranya untuk menghubungkan semua perangkat yang berbeda ke dalam jaringan. Selanjutnya, server pada Network OS ini dapat diakses dari lokasi yang berbeda dan jenis sistem yang berbeda. Kekurangan dari Network OS yang pertama, karena server terletak pada suatu tempat, maka pengguna harus bergantung pada lokasi pusat untuk sebagian besar operasi. Sehingga jika pengguna berada jauh dari lokasi, ada beberapa service atau beberapa operasi yang tidak bisa dilakukan oleh pengguna. Kemudian, untuk Network OS ini harus dilakukan pemeliharaan dan pembaruan secara teratur. Yang kelima adalah Real-Time OS. Real-Time OS adalah sebuah sistem operasi dengan interval waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan merespon input yang sangat kecil, yang disebut dengan waktu tanggap. Sistem real-time ini digunakan ketika ada persyaratan waktu yang sangat ketat, seperti pada sistem rudal, sistem kontrol lalu lintas udara, sistem robot, dan lain-lain. Ada dua jenis dari sistem operasi yang real-time. Yang pertama, hard real-time system. Yang kedua, soft real-time system. Hard real-time system ini dimaksudkan untuk aplikasi di mana kendala waktu yang sangat ketat dan bahkan penundaan sesingkat apapun tidak dapat diterima. Sistem dengan hard real-time system ini dibangun untuk menyelamatkan nyawa, seperti pada parasut otomatis atau kantong udara yang diperlukan untuk dapat tersedia jika terjadi kecelakaan. Pada hard real-time system ini,
memori virtual hampir tidak pernah ditemukan. Jenis yang kedua adalah soft real-time system, yang mana pada sistem ini kendala waktu dikatakan kurang ketat. Untuk sebuah real-time OS, aplikasi akan langsung mengakses sebuah hardware, di mana inti dari real-time operating system ini berada pada sebuah kernel atau tempat pusat pengendalian operating system yang langsung diakses oleh sebuah aplikasi untuk langsung bisa mengakses sebuah hardware. Keuntungan dari real-time operating system. Yang pertama, real-time operating system akan maksimum dalam pemanfaatan perangkat yang ada dalam sistem, sehingga menghasilkan output yang maksimal. Yang kedua, pemindahan tugas akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Misalnya, pada sistem yang lain dibutuhkan waktu sekitar 10 detik mikro. Kemudian, pada sistem ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 3 detik mikro saja. Selanjutnya, sistem operasi ini fokus pada aplikasi. Sistem ini tidak melayani aplikasi atau tidak memberikan layanan pada sistem dalam antrian, melainkan hanya fokus pada satu aplikasi. Berikutnya, bebas dari kesalahan, di mana ada algoritma khusus untuk membuat sistem operasi yang seperti ini agar akurat dan bebas dari kesalahan. Alokasi memori untuk real-time operating system ini diberikan alokasi yang terbaik, sehingga dapat mengelola sistem dengan semaksimal mungkin. Adapun kekurangan dari real-time operating system ini, yang pertama, pada sistem ini aplikasinya sedikit saja atau tugas yang dapat dijalankan hanya sedikit, karena di sini menghindari kesalahan, sehingga hanya berkonsentrasi pada beberapa aplikasi atau satu aplikasi saja. Selanjutnya, sumber daya masih tergolong tidak begitu baik, namun harganya mahal. Kekurangan berikutnya terdapat pada algoritma yang kompleks. Algoritma yang dibutuhkan adalah algoritma yang kompleks yang mampu menuliskan sebuah pemrograman untuk dapat merespon dengan cepat, sehingga sulit bagi perancang untuk menuliskannya. Selanjutnya dibutuhkan driver khusus untuk perangkat ini. Pada perangkat ini ada thread prioritas, dan thread prioritas ini sangat kurang bertoleransi untuk dapat beralih tugas. Contoh dari real-time operating system ini digunakan pada eksperimen ilmiah, kemudian pada sistem pencitraan medis, pada sistem kontrol industri, sistem senjata, robot, dan sistem kontrol lalu lintas udara. Baik, sekian penjelasan untuk tipe sistem operasi. Mari kita lanjutkan ke video berikutnya mengenai sejarah dan perkembangan sistem operasi. Sebelum lanjut, ntar gua lupa, ntar malah gua lupa lagi. Jadi itulah presentasi atau pembahasan tentang ini tipe sistem operasi ini, apa sih namanya, tipe OS sama balikin aja. Nah, stop, ininya klik kanan open shift, terus ininya taruh kanan, sama ini juga taruh kiri. Stop, mana nih, ini sama ini. Oke. Yang pertama itu bahas tentang sistem operasi sama, dan yang kedua adalah tipe OS. Ya, tipe operasi sistem.
Jadi yang pertama ini yang aku tangkap kalau sistem operasi itu tuh sepertinya sangat penting. Ya, sangat penting. Seperti di pembahasan tadi ya, di bagian tabel dia sangat tertera jelas kalau user itu tuh membutuhkan sistem operasi kalau ingin buka seperti Word, Excel, belajar program kayak C++, apa Python atau Visual Basic, text editor sama web browser. Jadi dia itu tuh harus pakai namanya operasi sistem. Ibarat kayak manusia, menurutku aja nih, kalau misalnya salah ya mau dibenerin ya. Menurutku aja nih, komputer ini lagi komputer hardware ini nih ibaratkan seperti tulang atau indera jalan. Nah, operasi sistem ini nih seperti kayak otak lah. Prosesor juga termasuk otak lah, tapi darah lah. Otak juga termasuk. Nah, sistem aplikasi ini ibaratkan sendok nih. Nah, ini seperti word processor yang sistem aplikasi program ini, word processor, Excel, terus editor, web, game juga. Itu ibaratkan kayak seperti nasi, terus user itu kayak manusia. Kayak makanan. Misal ini nih, user ini ibaratkan kayak nasi. Nah, nasi itu tuh pakai apa? Nah, di sistem aplikasi programnya itu. Aplikasi program itu tuh misal kita pakai ya namanya pakai makan nasi itu kan harus pakai piring sama sendok apa garpu. Nah, operasi sistem ini kayak itu tuh kayak merintah gitu loh, merintah ke hardware, komputer hardware itu tuh seperti otak kita tuh nyuruh kita makanan itu ambil terus masukin ke mulut gitulah. Nah, cuman yang aku tanyakan tuh di bagian mana ya, kalau yang sebelah ini nggak ada ditanyain sih. Mungkin aku nanyainnya cuman ini doang, mungkin kenapa Windows itu berbayar kalau Linux itu open source. Apalagi di pembahasan ini ya nggak tahu juga sih. Nggak, jujur aja lah, di pembahasan ini tuh lebih anuin Linux, Ubuntu sama Android itu sama-sama Linux loh. Linux, Ubuntu, Linux sama Android kan Linux juga. Mungkin aku nanyain soal itu kali ya, kurang paham juga sih. Terus yang kedua, tipe OS. Tipe OS ini membahas tentang 5 jenis OS, yaitu boot OS, tipe sharing, distributor OS, network OS, sama real time OS. Yang aku pahami itu cuman network OS. Jadi network OS itu tuh ibaratkan ke kayak sistem operasi di internet gitu. Maksudnya gambarannya gimana ya gambarannya tuh kayak gini lah ya, kita warna hijau aja lah gambarannya. Jadi ini gue kan, ini aku nih, salah pencet, ini nih pokoknya aja, ini aku nih. Ini aku, terus kecilin lah. Ini aku, misal aku mau buka Word, cuman aku Word itu tuh pakai Word Google DOC. Jadi
dia ngomong nggak mau kan harus connect tuh, harus connect internet baru masuk ke namanya Google Drive ini. Nah yang di ini nih, yang di internet ini namanya NetworkOS. Jadi yang paling aku tanyain itu cuman apakah NetworkOS itu tuh harus connect internet atau nggak harus, cuman itu doang sih. Kalau yang lain biar yang lain aja yang tanya. Aku cuma ngeliat doang sih. Kita lihat dulu. Jadi BAKOS nih, job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Setelah selesai maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Ada tanggung jawab operator untuk mengerti pekerjaan yang kebutuhan yang sama. Contohnya seperti FMS sama IBSYS. FMS. FMS. FMS itu apa sih? FMS adalah sistem manufaktur fleksibel. Adalah sistem manufaktur yang terdapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Macam perubahan sistem itu dapat berupa perubahan tipe produk yang dihasilkan maupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut. Mungkin aku lihat lagi lah. Ya intinya yang aku tanyain cuman ini guys, NetworkOS ini guys. Ya itu tuh katanya sistem operasi itu tuh harus mana sih? Gimana nih? Di sini kayaknya. Ini real time. Iklan. Wah, iklannya muncul nih. Nah nih, detik ke 11.05. Stop. Ini 11.45. Ini maaf ya aku update vlognya. Tapi kalau aku nonton langsung ada blognya bilangin kok. Aku menghargai karya orang. Mana nih? Ini ya. Nih. Nah, NetworkOS itu tuh berjalan pada server dan mempunyai kemampuan untuk mengolah data pengguna, grup, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya. Jenis sistem operasi memiliki akses bersama file printer, keamanan aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya melalui jaringan pribadi kecil. Aku maksudnya pada yang ini mah. Jadi klien file server. Misal komputer ini kan klien nih. Nah, YouTube ini adalah file server. Jadi kita tuh mengakses ke YouTube ini, ngakses ke file server itu buat lihat video ini. Jadi mungkin aku pertanyaannya ya, apakah NetworkOS itu harus connect internet? Gitu. Dia kan mengatakan kalau server pusat yang stabil, teknologi yang mudah, keamanan melalui server, dapat mengakses server yang jauh. Kalau ini ya dapat mengakses server yang jauh dari lokasi. Cuman pas di kekurangan OS dia bilang sebaliknya, harus bergantung pada lokasi pusat yang sebagian besar operasi. Mungkin aku tanya soal itu ya. Oke, lanjut yang versi ketiga. Dan informatika dan secara perkembangan. Oke. Begini aja. Ini backsoundnya aku stop aja.
Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan sistem operasi. Perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi. Masing-masing generasi mempunyai rentang waktu. Untuk generasi pertama, pada rentang waktu tahun 45 hingga 55. Kemudian generasi kedua dari rentang waktu 55 hingga 65, generasi ketiga dari 65 hingga 80, dan generasi keempat pasca 80-an. Untuk generasi yang pertama, komputer belum memiliki sistem operasi. Di sini, sistem komunikasi mekanik yang terjadi pada mesin diganti menjadi sistem komunikasi elektronik. Untuk menjalankan komputer generasi pertama ini, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Berikut ini ada gambar dari komputer generasi pertama. Selanjutnya generasi kedua antara tahun 1955 hingga 1965. Di sini telah ada batch processing system yang membantu komputer dalam mengerjakan job-job yang mana job dikerjakan secara bersamaan dalam satu rangkaian yang dieksekusi secara berurutan. Di generasi yang kedua ini, komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Belum ada sistem operasi yang disebutkan secara spesifik, tapi beberapa fungsi dari sistem operasi telah ada. Ini adalah penggambaran untuk komputer generasi kedua dan sistem operasi yang dijalankan pada komputer generasi kedua dengan sistem IBSYS. Pada komputer generasi kedua ini juga menghasilkan kartu berlubang sebagai hasil dari pengoperasian komputer jenis generasi yang kedua ini. Komputer berkembang pesat pada saat generasi yang ketiga, antara tahun 65 sampai 80. Di sini, sistem operasi telah dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Karena di rentang tahun ini, user atau pengguna komputer telah melakukan interaksi melalui komputer secara online. Pada generasi yang ketiga ini, sistem operasi telah digunakan oleh banyak user atau multi-user dan telah melayani banyak program sekaligus atau multi-programming. Selanjutnya, pasca 80-an. Sistem operasi pada generasi yang keempat ini telah digunakan untuk berinteraksi di dalam jaringan. Sistem operasi telah menggunakan teknik tampilan yang graphical user interface, yang mana pengguna menjadi lebih nyaman dalam menggunakan komputer. Berikut adalah tampilan sistem operasi pada komputer generasi yang keempat. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows pada generasi awalnya dengan kemampuan 16 bit yang dijalankan di atas MS-DOS dimulai pada tahun 1985 dengan dikeluarkannya versi yang pertama dari Windows yaitu versi 1.0. Selanjutnya pada tahun 87 diperbarui dengan Windows 2.0, pada tahun 90 menjadi Windows 3.0, 2 tahun kemudian menjadi Windows 3.1, selanjutnya dikembangkan untuk bekerja dalam grup. Nah, berikutnya berkembang lagi Windows ini untuk memori atau sistem pengerjaan prosesor yang 16 atau 32 bit, yaitu dengan hadirnya Windows 95 pada tahun 93. Kemudian lahirnya Windows 98 pada tahun 98. Di tahun berikutnya lahir Windows 98 versi SE atau Second Edition, dan pada tahun 2000 ada Windows ME atau Millennium Edition. Ini adalah gambar perkembangan atau ilustrasi perkembangan dari Windows, dimulai dari Windows 3.1 hingga Windows 8 pada tahun 2012. Ini juga
perbedaan atau perkembangan dari icon untuk sistem operasi Windows. Versi terakhir dari Windows di tahun 2014 adalah Windows 10. Kemudian versi Linux. Linux dapat menjalankan berbagai program aplikasi yang mana aplikasi ini juga dapat dijalankan pada sistem operasi yang lainnya, seperti Windows. Linux mempunyai versi yang sangat banyak, dimulai dari Ubuntu dan turunannya. Ubuntu mempunyai turunan seperti Sabili, yaitu Ubuntu versi untuk Muslim, kemudian Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Gobuntu, GNU/Sans, Ubuntu CE atau Christian Edition, dan ini adalah beberapa logo atau icon dari versi Linux. Jika kita gambarkan dalam peta atau kita lihat peta dari Linux ini, Linux sangat berkembang mulai dari tahun 91 di sini hingga tahun 2007 yang ada pada distro timeline ini. Versi Linux sudah sangat berkembang hingga melahirkan versi-versi lainnya. Seperti pada bagian ini ada SUSE yang kemudian berkembang hingga menjadi beberapa jenis. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai perkembangan dan sejarah dari sistem operasi. Mari lanjutkan dengan pembahasan berikutnya mengenai struktur sistem operasi. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang sistem operasi, struktur sistem operasi, sejarah sistem operasi. Nah, jadi bukan pendapat sih, ilmu yang saya dapat. menurut saya sih, soalnya lagi malam jam 11 pengen tidur. Jadi sejarah sistem operasi itu tuh dulu pada generasi pertama dia itu tuh ya seperti gambar inilah, dia itu tuh komputernya segede gudang, lebih segede gudang, dan ada pula kalau si pengoperasi komputer pertama itu tuh yang suka muter-muter ngatur-ngatur itu tuh kayak programming pertama itu tuh seorang wanita. Saya lihat di Facebook sih, cuman nggak tahu tuh bener apa enggak, aku nggak mau cari itu sih, sulit kayaknya. Nah, ini generasi pertama. Jadi dia tuh gede banget, sumpah, seberapa ya, segudang gede lah, lebih gedung stand, lebih besar katanya. Terus semakin perkembangan sampai di tahun 2000 zaman milenial ya. Kenapa gue bilang zaman milenial? Ini mana nih nih 2000 nih, abad 20 nih, dia bilang milenial kan. Zaman milenial itu lebih dari tahun 2000 menurutku. Segede gaban. Nah, terus yang aku tanyain ini soal ini nih, tentang pushcart ini. Kan aku nanya tentang ini, bahasa pemrograman program berupa pushcart itu tuh maksudnya gimana? Belum paham juga sih. Apakah dia bentuknya kayak musik box kecil itu, dia kan kalau pengen bunyiin suara itu kan harus dilobangin dulu tuh not kertasnya itu kan. Terus dimasukin, terus diputer kan ada bunyinya.
Terus sama ngomongin soal ini versi Windows. Mungkin aku tanya pas dulu itu tuh ada ditanyain, ada yang masih rame nih. Nah yang masih rame ini nggak kelihatan sih. Ini 95, 10, 2009, 2018. Nah ini aja nih. Nah kelihatan nih. Jadi yang kita tahu kan Windows itu kan ada Windows mana nih? Ini ngomong Windows nih. Nah, yang ngomong Windowsnya tuh sebelah mana sih? Ini ya, nih. Windows NT, Windows NT, Windows NT, Windows NT, Windows 2000, XP, Server, Windows Vista, Windows Server 28, Windows 7, Windows Server 28. Cuman aku masih ingat banget tuh, kenapa kok Windows 7 enggak gini, bulannya kayak gini pas waktu itu tuh. Dosennya siapa sih, aku lupa dosennya sih. Bilang kalau Windows 7 itu tuh dibuat pada tahun 2007. Cuman aku lihat kok Windows 7 ini buatan 2009. Terus yang paling legend, pertanyaan yang masih ramai sekali, ini tipe-tipe Windows 7, 8, biasanya kan urutan nih. Kenapa kok Windows 10? Terus Windows 9 tuh kenapa gitu? Kenapa kok nggak ngeluarin Windows 9? Kan ada seseorang yang tanya kayak gitu. Kok Windows 10? Emang Windows 9 kenapa gitu? Kok nggak Windows 9 gitu? pernah ada yang tanya kayak gitu. Setelah sedikit cerita aja sih, setelah aku cari-cari kenapa kok tidak Windows 9, dia itu tuh kalau untuk untuk pengidentifikasi Windows 9 itu tuh udah ada. Ya tahu aja sendiri awalnya itu tuh mana nih. Nah dia kalau misalnya langsung Windows 8 atau Windows 9, dia kedeteksinya malah Windows 98 atau Windows 95. Nah jadinya dia oper ke Windows 10 itu menurutku. Tapi yang artikel yang aku baca emang kayak gitu. Kalau kurang paham atau aku yang salah mungkin mohon dibenerin ya. Aku juga lagi belajar juga. Terus Linux nih, dia di sini aku lihat kalau dia itu mengatakan ada operasi sistem versi Islam. Wow. Tapi untuk kelihatannya ini seperti Windows Ubuntu ya. Tapi aku inget, nah kayak ini nih, sama guys. Karena aku penasaran ini Sabili ini Ubuntu Muslim, kita cari nih kayak mana sih Sabili itu. Ubuntu Sabili, apakah ada? Yah ada men, ada cuy. Ada cuy. Sabili bahasa Arab, Sabili artinya my way, jalanku. Yang sebelumnya dikenal dengan Ubuntu Muslim Edition, merupakan sistem operasi berbasis open source distribusi Linux keturunan Ubuntu yang diperuntukkan bagi umat muslim. Jadi dia itu tuh seperti modifan Ubuntu. Ya tahu sendiri kalau Linux itu kan open source sama mungkin boleh dikembangin, bisa dimodif.
menurut gua aja nih ya, menurut gua aja. Kalau misalnya ada yang salah, mungkin ada tambahan, silakan dijawab. Mungkin itu menambah ilmuku juga. Aku cari-cari juga. Seperti saja di paket Ubuntu ada komunikasi sehingga di dalamnya tersedia sebagai paket-paket aplikasi Islam. Tapi sangat cocok digunakan untuk pengguna Ubuntu yang beragama Islam. Ubuntu sangat mudah digunakan bagi pemula. Di dalamnya terdapat aplikasi perkantoran, grafis video, dan sebagainya. Sehingga dengan Sabili pun diharapkan mudah digunakan. Dengan Sabili kita akan mendapatkan berbagai aplikasi Islam seperti aplikasi pengingat sholat, aplikasi belajar Al-Quran, kalender Hijriah, kursor MOS yang selalu berzikir, dan sebagainya. Dan tentu dengan desain tema yang bernuansa Islam. Wow, keren loh. Filenya juga yang versi kecil juga ada loh nih, 967 MB. Ada versi Ultimate 3,3 MB. Keren. Gue lihat nih untuk pondok-pondok nih. Nah, ini aku langsung di websitenya langsung nih. Rilisnya terakhir ya nggak dilanjutin, sayang banget. Pas update 2019 ya bagus loh kayaknya deh. Cuman dia itu sih nggak upgrade lagi sih. Terakhir update tahun 2019 udah berapa tahun coba? 2020 udah 2 tahun loh. Kalau untuk tampilan wow, lebih keren loh. Keren. Tapi kayaknya untuk bahasa Indonesia belum ada ya. Apa udah ada? Sebenarnya Ubuntu udah ada ya. Wah, keren. Cuman yang jadi kendala itu ya karena orang-orang udah terlanjur pakai Windows gratisan. Jadi sulit pakai Ubuntu, apalagi Ubuntu itu Word-nya nggak ada, harus pakai download dulu dia. Rata-rata pakai OpenOffice yang gratis. Boleh nih coba nih. Tapi ada Garuda OS juga loh kalau kalian tahu, cari aja ya. Keren, itu orisinil Indonesia. Nah, terus Ubuntu deh. Terus pada bab ini yang ku tanyain ya cuman itu doang sih. Ini untuk apa kertas pushcart ini, terus cara pemakaiannya gimana, terus sama tentang versi Windows. Kenapa? Karena ini yang aku bilang tadi kayaknya aku kurang puas, mungkin aku tanya lagi deh. Kenapa kok Windows 10? Kenapa tidak Windows 9? Kenapa nggak urutan? Nih, pas tahun 2000 aja dia bilang Windows ME, kenapa kok nggak Windows 99? Apa mungkin angka 9 itu angka yang sangat mistis, atau angka ya itu intinya lah. Wah, keren. Nah, oke, lanjut yang terakhir tentang proses, thread, dan sistem operasi. Ini aku matiin. Next.
Wow, 1 jam men. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai proses dan thread pada sebuah sistem operasi. Ketika membuat sebuah program, programmer menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Java dan C++, yang mana bahasa ini tidak dimengerti secara langsung oleh komputer. Ada peran penerjemah seperti compiler dan assembler yang menerjemahkan instruksi pada program yang dibuat ini menjadi instruksi yang dimengerti oleh komputer, yang mana hasil dari terjemahan instruksi ini digunakan untuk mengaktifkan komputer seperti memanggil aplikasi untuk masuk ke memori utama, alokasi sumber daya, pengaksesan CPU, dan lain-lain, yang mana proses penerjemahan ini dilaksanakan oleh sistem operasi. Pada sistem operasi, dalam menjalankan tugasnya, membagi kegiatan menjadi 2 hal, yaitu proses dan thread. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya 1 proses atau thread untuk memaksimalkan kinerja prosesor. Pelaksanaan thread dan proses ini berbeda sesuai dengan sistem operasi yang dipakai. Di video kali ini kita akan membahas apa itu proses. Proses ini adalah serangkaian kegiatan yang terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Ada 2 jenis proses. Yang pertama single thread, yang kedua multi-thread. Single thread ini yaitu proses yang hanya memiliki 1 thread dan hanya ada 1 aktivitas yang terjadi. Kemudian multi-thread. Pada multi-thread ini ada lebih dari 1 thread yang terjadi dan lebih dari 1 aktivitas yang terjadi pada multi-thread ini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan thread? Thread ini merupakan unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Sebuah proses dapat memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan penjadwalan aplikasi. Pada diagram ini, saya berharap Anda dapat memahami apa yang dimaksud dari proses dan thread, di mana sebuah proses ini di dalamnya ada unit untuk dieksekusi, yaitu thread. Ketika sebuah program siap untuk dieksekusi, dia menjadi sebuah proses, di mana proses ini di dalamnya terdapat unit yang akan dieksekusi, yaitu thread. Jadi, thread ini adalah unit dari sebuah proses. Jika kita ingin mengetahui aplikasi apa saja yang dieksekusi pada komputer kita, kita bisa mengaksesnya melalui Task Manager. Ini adalah contoh Windows Task Manager. Di sini, pada tab proses diperlihatkan proses-proses yang sedang di-load ke memori utama atau aplikasi yang telah di-load ke memori utama dan siap untuk dieksekusi. Untuk melihat contoh dari thread yang berjalan di bawah sebuah proses yang dieksekusi ini, kita memerlukan sebuah aplikasi yang ringan, yaitu Process Explorer. Pada Process Explorer ini akan diperlihatkan proses yang terjadi pada komputer kita, di mana di sini contohnya pada Windows Task Manager ini ada PowerPoint. Pada Windows Process Explorer ini juga ada PowerPoint, ditandai, diklik ganda, maka muncul kotak dialog properties dari aplikasi PowerPoint ini. Pilih tab thread untuk melihat thread atau proses yang aktif di bawah proses PowerPoint. Di sini diperlihatkan thread-thread yang terjadi di bawah pengaktifan sebuah program PowerPoint. Nah, dari sini saya berharap diagram dari proses ini menjadi lebih bisa kita pahami,
di mana ketika sebuah program siap untuk dieksekusi, dia akan menjadi sebuah proses, dan di dalam sebuah proses akan ada aktivitas yang berjalan, yaitu thread. Dari pengertian ini, kita bisa memahami apa perbedaan antara proses dan thread. Proses ini sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi dari proses induk dan alokasi memori sendiri. Kemudian, thread ini lebih mudah untuk membuatnya karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Perbedaan yang kedua antara proses dan thread ini, proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi, sedangkan thread digunakan untuk tugas yang sederhana. Proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, sementara thread berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama. Perbedaan berikutnya dari proses dan thread adalah proses ini independen satu sama lain, sementara thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, kemudian kalau thread, dia berbagi kode dan data yang sama dari sebuah proses. Untuk konteks beralih atau switch konteks antara proses itu akan lebih lambat, tetapi pada thread prosesnya akan lebih cepat. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai proses dan thread. Mari lanjutkan mengenai proses state atau status proses. Yeay. Dan ini yang terakhir, dan ya, itulah adalah pembahasan dari proses and thread. Apa sih tulisannya? Thread kan? Proses and the thread kan? Itu harusnya benang loh. Thread. Ya. Thread. スレッド。 Sineko. Kok jadi sineko? Ya, sesuai dengan bahasanya ya, benang dari segala tentu itu ibaratkan kayak pohon. Nah, pohon itu tuh kayak seperti proses, dan akar itu seperti thread. Jadi benang-benang yang disebutkan tadi seperti akar itu tuh memproses secara terpisah tapi dalam satu tujuan yang sama. Seperti itu sih yang aku tangkap tadi nih. Dan jadi katanya di text manager ini, di text manager ini kata dia, ini nih ada thread. Misal ya ini aja lah. Nah, di dalam ini ada thread nih. Sebuah ini nggak kelihatan dia. Ini di dalam ini ada sebuah apa saja yang dia jalankan. Katanya pakai apa namanya? Text Explorer ya. Text Explorer. Kayaknya aku punya deh. Aku taruh mana tapi ya? Text Explorer. Kayaknya aku punya alatnya deh. Nah, ini dia. Text Explorer di Utilities kayaknya.
test commander blank rename race tracker VLC. bukan ini kayak sistem kan nih, proses explorer. Nah, jadi dia itu katanya di dalam satu aplikasi itu terdapat banyak proses yang sedang menjalankan gimana sih bilangnya ya, bisa dibilang kalau aplikasi itu tuh sebagai induknya, nah yang thread itu sebagai anak-anak yang bekerja kayak kerja rodi apa gimana sih, nggak tahu juga sih. Nah ini dia, wow. Nah, ini di dalam komputerku nih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan dalam proses manager. Nah, terus katanya di properti itu kan ada thread nih. Kita misal buka yang mana ya? Jangan pesipon. Bandingkan apa aja? Oh ini aja nih. Passive downloader. Nah, terus pindah ke thread. The version dari sama server personal install. Oh no, oke. Nah ini dia. Banyak sekali proses-proses yang sedang dikerjakan nih. Biasanya file-file DLL nih, seperti URT BSDLL, terus GOT file score DLL. Ya ini semualah ini. TND ini seperti kode angka ya. Jadi semua ini nih. Mungkin aku nggak sampai ini gunanya apa aja. Mungkin yang aku tanyain ini nih seperti yang ini sih, yang tentang thread ini sih. Kalau ngomong soal thread, kalau aplikasi itu kenapa kayak misal kita buka browser aja ya. Kita buka browser aja. Itu banyak banget nih. Sumpah nih. Chrome misal. Chrome itu kenapa kok ini kan cuma satu nih kalau nggak percaya nih. Aku bukanya cuma satu lah. Nih. Cuma satu doang. Cuman di text manager di text manager dia Chrome-nya itu tuh beranak. Enggak beranak sih. Tapi kalau di go to process dia beranak dia. Cuman dia beranak. Terus untuk sistem CPU-nya juga dia berubah-ubah. Nah, mungkin aku tanya soal itu nih. Soal ini nih. Kenapa Chrome itu tuh kok malah jadi beranak? kayak tugas 1 matematika, cuman kok beranaknya banyak banget. Bukan matematika deh, pelajaran deh. Tolong carikan pengertian Indonesia Merdeka misalnya. Indonesia Merdeka. Sebutkan nama tokohnya, jam berapa, terus dia berserta videonya plus PPT. Ngobrol apa sih? Nah ini nih. Dua jenis proses hanya memiliki satu thread dan satu aktivitas yang terjadi dan multi thread. Terus ngomongin tentang thread nih. Thread ini unit dari proses yang dievaluasi secara di antara sebuah proses. Sebuah proses dapat memiliki beberapa thread yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal.
Aku jelasinnya gimana ya? Nah, ini prosesnya trik yang ku disebutkan tadi nih. Satu aplikasi dia beranak. Makanya penuh tuh. Nah, itulah. Mungkin aku tanyain soal ini kali ya. Proses treat tadi lah. Kalau proses treat itu hanya satu single itu, tapi kenapa Google Chrome itu malah beranak? Malah nyampe 9, bahkan nyampe 12 lebih. Nah, terus angka-angka yang di ID ini juga, ini apa nih? Angka itu angka TID itu, thread ID itu maksudnya gimana? Apakah dia TID itu ID dari aplikasi tersebut? Kok aku bingung sih? Ya, mungkin aku nanyain soal ini ya, soal thread ini sama itu, terus sama nanyain soal, karena di ngomongin soal Text Manager, aku sekalian nanya nih soal Chrome, kenapa kok beranak dia, padahal buka satu doang browser. Kayaknya semua browser kayak gitu kayak, cuma yang paling parah Google Chrome. Ya mungkin itu aja sih dari keempat video sistem operasi dari Ibu Rahmadani. Wow, keren, nice, saya suka. Like, jangan lupa subscribe ya orang, ilmunya bermanfaat ya. Kalau punya aku di subscribe, mending si kelasnya aja lah, jangan di subscribe juga. Buat apa aku jarang upload, buat apa coba? Yang nonton sedikit, paling 2 atau 3 atau orang aja, banget nonton sama sekali. Akhirnya kayaknya masih ada lagi kayaknya. Nah, mungkin itu aja pembahasan dari saya, nggak pembahasan di review dari saya lah, dari keempat video ini. Terima kasih buat Ibu Sitima Ramadhani yang buat video ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.